Assalamualaikum, halo salam olahraga. Pada video berikut kami akan menceritakan tentang sejarah olahraga, sebelum dilanjut menonton video. Untuk Anda yang belum subscribe, like, comment, and share, bila video ini bermanfaat. Pasti di antara kita sudah tidak asing lagi dengan istilah olahraga. Semua orang, baik itu anak kecil, remaja, orang tua, pasti sudah pernah melakukan yang namanya olahraga. Tapi tahu gak sih bagaimana sejarah dari olahraga? Kalau belum tahu, mari kita tonton video berikut ini. Asal kata olahraga menurut KBBI berasal dari kata olah-raga, yaitu gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh seperti sepak bola, berenang, berlari, dan lain-lain. Sedangkan menurut Wikipedia, olahraga ialah bentuk aktivitas fisik yang biasanya bersifat kompetitif dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik seseorang, seraya memberikan hiburan bagi pemain ataupun penonton. Setelah mengetahui apa itu olahraga, mari kita bahas tentang sejarah dan perkembangan olahraga. Olahraga sudah dimulai sejak zaman prasejarah, meski aktivitasnya mungkin berbeda dengan olahraga yang berkembang pada saat ini. Pada zaman dahulu, olahraga hanya dijadikan sebagai cara bertahan hidup terhadap kerasnya lingkungan, baik perubahan cuaca, angin, badai maupun serangan hewan buas. Pada masa ini, olahraga juga dipergunakan untuk berburu seperti memanah, berlari, dan menombak ikan. Selanjutnya, olahraga pada zaman kuno. Sejarah olahraga pada zaman kuno dibagi pada masa Cina kuno dan Mesir kuno. Sejarah olahraga pada masa Cina kuno dibuktikan dari penemuan artefak dan bangunan yang menunjukkan adanya kegiatan olahraga di kalangan masyarakat Cina, di mana pada masa ini berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan dekat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman itu. Tentunya sekarang juga, seperti dapat kita lihat, keahlian orang Cina dalam akrobat yang terkenal secara internasional. Cina sendiri memiliki museum Beijing yang didedikasikan untuk subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sejarahnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan olahraga pada masa Mesir kuno ditunjukkan pada peninggalan sejarah berupa monumen untuk farao. Olahraga yang berkembang pada masa itu seperti renang, memancing, lempar lembing, gulat, dan lompat tinggi. Pada masa ini olahraga renang sudah dikenal dan menjadi olahraga yang populer. Hal ini tidak mengherankan, karena negara Mesir dibelah dua oleh Sungai Nil. Dari gambar-gambar yang ditemukan, bagaimana kira-kira olahraga renang dilakukan? Kolam renang juga ditemukan di wilayah bangsawan. Hal tersebut membuktikan bahwa olahraga renang sudah ada pada masa itu. Olahraga naik sampan juga digemari. Dengan tongkat panjang, orang yang naik sampan mencoba mendorong lawannya sampai jatuh ke dalam air. Gulat, hoki, anggar dengan tongkat, panahan, main bola, terlihat pada lukisan-lukisan dinding di berbagai tempat. Sedang berburu kuda Nil merupakan olahraga kaum bangsawan. Kereta perang yang ditarik oleh 2 ekor kuda dan dikendarai oleh seorang atau 2 orang sudah digemari dan digunakan untuk berpacu. Musik dan tari-tarian merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Bahkan petani-petani bekerja dengan irama seruling, dan petani anggur memeras anggurnya sambil menari dan mendapat tepuk tangan kawan-kawan sebagai irama. Perkembangan olahraga modern.
Sejarawan yang paling menonjol ialah Bernard Lewis. Mengklaim bahwa olahraga beregu, sebagaimana kita tahu, kini sebenarnya merupakan penemuan baru dari kebudayaan Barat. British Prime Minister John Major was more explicit in 1995. Banyak bukti yang menunjukkan sebagian besar olahraga dunia abad ke-19. Inggris adalah tempat lahirnya revolusi waktu luang yang sama pentingnya dengan revolusi pertanian dan industri. Olahraga tim tradisional dipandang berasal dari Inggris dan kemudian diekspor ke seluruh kerajaan Inggris yang luas. Kolonialisme Eropa membantu menyebarkan permainan tertentu di seluruh dunia, terutama kriket, sepak bola dari berbagai jenis, bowling dalam berbagai bentuk, olahraga isyarat seperti snooker, biliar karambol, dan biliar, hoki, dan turunannya, berkuda, dan tenis, serta banyak olahraga musim dingin. Pertandingan Olimpiade modern yang awalnya didominasi Eropa, umumnya juga memastikan standarisasi, terutama di Inggris, ketika aturan untuk permainan serupa di seluruh dunia digabungkan. Terlepas dari asal permainan, revolusi industri dan produksi massal membawa peningkatan waktu luang yang memungkinkan lebih banyak waktu untuk terlibat dalam bermain atau mengamati olahraga penonton, serta lebih sedikit elitisme dan aksesibilitas yang lebih besar dari berbagai jenis olahraga. Dengan munculnya media massa dan komunikasi global, profesionalisme menjadi lazim dalam olahraga, dan ini memajukan popularitas olahraga secara umum.